Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Ibu senang sekali dapat berjumpa dengan kalian hari ini, walaupun masih dalam tatap maya. Harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ada yang tahu apa protokol kesehatannya? Yang pertama, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas Rahmat, Ibu minta untuk memimpin doa pembuka pelajaran. Ya, silakan Rahmat. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk awal ini Ibu akan melakukan presensi ya. Nadia hadir ya, Nadia hadir, Dea hadir, pada alhamdulillah. Jadi hari ini semua hadir ya, tidak ada yang Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, kita belajar tentang materi identifikasi teks deskripsi. Itu kita belajar tentang definisinya, kemudian belajar tentang ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri siapa yang masih ingat? Apa saja yang masuk dalam ciri-ciri dari teks deskripsi? Ciri-ciri teks deskripsinya akan muncul kalimat bermajas. Baik, terima kasih Nadia. Alhamdulillah ya, masih ingat ya. Ini jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Pulsa, pensil, pena, dan sebagainya. Kemudian buku cetak bahasa Indonesia khususnya di bab 1 halaman 3. Kemudian siapkan juga LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA group. Nah, itu akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, kemudian menindaklanjuti pertemuan minggu kemarin, kita akan melanjutkannya dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, di sini Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, mungkin Moza bisa menjelaskan. Silakan, Nak. Ya, Bu. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks deskripsi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks deskripsi dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati teks deskripsi, peserta didik mampu menemukan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan jujur dan bekerja sama. Baik, terima kasih Moza, semangat sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan evaluasi dan penilaian pada hari ini ya. Jadi yang pertama, nanti setelah ada paparan dan kalian sudah menggali informasi-informasi, pembelajaran dilakukan dengan proses evaluasi dalam bentuk tugas. Nah, nanti kalian akan membentuk kelompok, satu kelompok beranggotakan 2 sampai 3 atau nanti 4, kita tambahkan 4 orang dalam satu kelompok. Kemudian untuk penilaiannya ada 2 ya, ada penilaian sikap. Untuk sikap ini sikap religius, dan yang kedua sikap sosial. Untuk penilaian pengetahuan itu akan ada tugas dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, ini nanti capaian penilaian yang akan kalian lakukan untuk hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, baiknya kita melakukan yel-yel dulu ya, yel-yel semangat yang tujuannya untuk merangsang semangat kalian dalam belajar atau memulai pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan yel-yel tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Ibu akan mempresentasikan video teks deskripsi ya. Halo, perkenalkan, ini kucing jantanku yang bernama Didi. Aku merawatnya sejak dia masih bayi. Saat ini umurnya 1 tahun 7 bulan. Didi kucing domestik short hair atau kucing lokal berbulu pendek.
sangat menyayanginya karena sifatnya yang penurut dan wajahnya yang imut. Biji tumbuh menjadi kucing yang sehat dan kuat. Tubuhnya cepat bertumbuh besar karena makannya yang sangat lahap. Tutul mata Biji berwarna hitam, sedangkan iris. Sekarang Ibu maunya, objek apa yang dibahas dalam video tersebut? Oke, Bu. Ya, silakan Rahmat. Video tersebut bercerita tentang seekor kucing yang bernama Digi. Adalah seekor kucing yang lucu dengan motif bulu yang unik, matanya bulat, dan tingkahnya yang lucu, Bu. Iya, betul sekali ya. Nah, itu contoh dalam objek benda hidup. Jadi, mundur ke belakang, kalian ingat lagi bahwa untuk teks deskripsi itu ada 2 jenis ya, bisa benda mati, bisa benda hidup. Masih ingat nggak kemarin ya? Jadi tadi adalah contoh untuk objek benda hidup. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh untuk objek benda mati. Apa yang kalian lihat pada slide ini, anak-anak? Gambar apa? Pantai Parangtritis yang indah, Bu. Apa yang ada di dalam gambar ini? Ada air pantai, ada pohon Dan pemandangan langit warna biru. Ini masuk ke dalam teks deskripsi juga, tapi dalam bentuk objek benda mati ya. Jadi itu perbedaannya ya. Untuk teksnya sendiri kalian bisa lihat di halaman 3 buku cetak bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di situ ada teks yang berjudul teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis. Nah, ini Ibu tampilkan. Silakan dibaca dulu sebentar. Menurut kalian bagaimana bahasanya? Apakah mudah dipahami oleh kalian? Ya, bisa ya, karena memang menggunakan bahasa-bahasa yang lazim digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk LKPD, nah ini. Jadi kalian bisa menyelesaikan tugas LKPD 1 dan tugas LKPD 2 secara berdiskusi. Ya, di awal sudah Ibu sebutkan kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, ini untuk LKPD 1 kalian bacalah. Kita masuk materi pertama tentang struktur teks deskripsi. Pada Sania aja ya, Sania untuk memaparkan materi di sini. Ya, silakan dipaparkan Sania. Ada 3 deskripsi, yaitu 1. Identifikasi adalah berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Baik, terima kasih Sania. Nah, bagaimana bentuk strukturnya? Kalian perhatikan contoh di bawah ini ya selanjutnya. Nah, ini. Kita dari contoh teks deskripsi Parangtritis yang indah tadi. Nah, beginilah bentuk dari strukturnya. Struktur pertama disebut identifikasi ya. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tanya Dea, silakan. Yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi antara lain 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkret. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau berupa perincian mengenai topik yang dibahas. Orang yang sangat baik. Ya. Ditambahkan perincian menjadi dia harus berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut pada siapa saja. Ya, betul sekali Dea, terima kasih. Kalimat tambahan rincian ini mempertegas dari kalimat utama. Ibuku orang yang baik, apa yang menyebabkan dia baik? Dia suka menolong orang, dia ramah, terus berkata lembut kepada siapa saja ya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang belum kalian pahami? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian seperti di awal tadi sudah Ibu sebut. Ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan dalam bentuk LKPD. Nah, ini. Jadi kalian bisa menyelesaikan tugas LKPD 1 dan tugas LKPD 2 secara berdiskusi. Ya, di awal sudah Ibu sebutkan kelompoknya itu
terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, ini untuk LKPD 1 kalian bacalah kalian baca teks deskripsi yang berjudul Gebiar Pentas Tari Kolosal Arya. Kemudian dari teks deskripsi ini kalian Ibu minta untuk menganalisis struktur dari teks deskripsi tersebut. Jadi ada 3 ya, seperti yang Ibu contohkan di awal tadi. Nah, kemudian LKPD kedua, kalian menemukan kaidah kebahasaan dari teks Arya tadi. Untuk teksnya sendiri itu ada di halaman 5. Halaman 5 teks deskripsi bab 1. Seperti itu ya anak-anak. Ibu beri waktu 30 menit. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, sudah 30 menit ya. Di sini sudah ada 2 kelompok yang mengumpulkan tugas, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini ada Nadia, ada Asti, dan ada satu lagi Revaldo ya. Untuk kelompok 2 itu ada Rahmat, ada Naura, dan ada Hasraini. Ibu akan coba mempresentasikan hasil dari kerjaan teman kalian kelompok 1. Nah, ini ya. Kelompok 1 sudah mengumpulkan LKPD-nya. Baik, Ibu minta perwakilan dari kelompok kalian untuk memaparkannya. Mungkin Rivaldo bisa? Rivaldo bisa menjelaskan? Bisa. Ya, silakan Rivaldo. Kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi struktur teks deskripsi yang berjudul Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya. Paragraf 1 disebut struktur definisi umum berisi tentang definisi objek. Baik, luar biasa. Terima kasih. Kelompok 1 the best ya. Udah pertama kali ngumpul ya. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menyanggah atau memberikan pendapat yang berbeda dari kelompok 1? Dipersilakan. Dari kelompok, ya, oh ya Dea dari kelompok 2 ya. Ya, silakan Dea untuk memberikan tanggapannya. Menurut saya paragraf 4 dan paragraf 5 masuk ke dalam kesimpulan, Bu. Sampai di sini anak-anak, apakah ada yang belum dipahami? Apakah sudah bisa dipahami? Bagaimana? Ada pertanyaan? Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, materi apa saja yang kalian dapatkan? Ada 2 materi yang kita pelajari ini. Apa saja materi yang kalian dapatkan? Yang pertama? Struktur. Kebiasaan sibuk. Yang kedua? Kaidah kebahasaan. Iya, kaidah kebahasaan. Ya, apa yang kalian sukai dari materi yang kita pelajari hari ini? Kami menjadi tahu bagaimana cara menggambarkan objek yang kami lihat. Apa yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Tentang majas, Bu. Iya, tentang majas. Ya, karena majas itu sendiri, kata Ibu tadi, ada 5 ya. Sudah 5, ada anak cucunya lagi. Ya, banyak sekali kalau mau dihafal. Tapi khusus untuk teks deskripsi cuma ada 3. Yang pertama tadi, personifikasi, metafora, dan hiperbola. Materi kita udah selesai ya untuk hari ini. Dan untuk minggu depan jangan lupa kita akan melanjutkan. Jadi masih tentang teks deskripsi minggu depan ya, tapi kita lanjutkan pada KD menulis teks deskripsi sederhana. Nanti di rumah setelah pembelajaran ini kalian boleh lihat di sekeliling rumahmu, lihat kira-kira ada objek apa yang kira-kira menurut kalian menarik. Bisa itu hewan kesayangan, misalnya ada ayam jago di rumah, kamu sayang sekali ya, ada kucing, ada kelinci. Atau kalian bisa mengamati panutanmu, misalnya kedua orang tua. Kalian amati objek tersebut, kemudian kalian tuliskan ciri-cirinya. Seperti yang ada pada struktur teks deskripsi. Seperti itu ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan Rahmat.
Ya teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Rahmat. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.